Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kali ini Nisa ingin berbagi tips dan trik bagaimana sih cara tulisan opini kita bisa diliput atau dimuat ke salah satu web berita nasional. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui opini adalah karangan atau tulisan yang biasa dimuat di koran, majalah, buletin, internet, dan media massa lainnya. Opini berasal dari bahasa Inggris, yaitu opinion, yang berarti pendapat. Selain dengan nama opini, biasanya juga dinamakan pojok di beberapa koran. Berikut rumus menulis opini adalah sebagai berikut. Pertama, pilih topik yang paling disukai dan diminati. Topik tersebut terbagi beberapa jenis, yakni politik dan hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan gender, atau lain-lainnya. Yang kedua, harus sering baca koran atau berita. Yang ketiga, buatlah clipping berita di koran tersebut sesuai dengan topik yang akan kita tulis. Yang keempat, buatlah perencanaan hari. Data list hari-hari besar seperti Hari Pahlawan, Hari Pendidikan, hari besar lainnya, dan lain-lain. Sebab ketika kita menulis tentang berkenaan dengan peringatan hari tersebut, itu biasanya lebih mudah untuk dimuat tulisan kita. Yang kelima, banyak berlatih, latihan, dan latihan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis opini. Yang pertama, pemilihan isu atau tema. Yang seperti teman-teman ketahui, tema ini yang seharusnya hangat dan aktual. Inilah sebab kenapa kita harus sering dan tiap hari baca koran atau berita, setidaknya berita online. Dalam membuat opini, hendaknya pilihlah isu atau berita yang sedang hangat atau trending topik. Yang kedua, pengumpulan bahan. Maksud di sini adalah mencari bahan yang akan kita jadikan tulisan, bisa dari berita di koran atau berita di koran lain-lain. Yang ketiga, pengolahan bahan atau data. Bahan yang telah kita kumpulkan itu kita pilah dan filter lagi. Pisahkan mana kiranya yang berguna untuk tulisan kita, agar lebih memudahkan kita nanti dalam menulisnya. Yang keempat, setelah itu baru tentukan judul. Judulnya yang menarik dan kreatif, bisa berupa kalimat pernyataan atau pertanyaan. Catatan untuk judul, tidak seperti judul berita. Selanjutnya, bukan seperti judul novel atau cerpen. Jangan seperti judul skripsi. Tidak pula seperti judul LKTI. Apalagi seperti merek produk kosmetik, smartphone, obat kumur, dan lain-lain. Judul yang ideal itu, teman-teman, terdiri dari 3-5 kata. Bentuk judul bisa dilihat di tulisan atau opini yang telah dimuat di koran. Pelajari dan amati. Seperti judul hidup di tengah pandemi COVID-19. Yang kelima, memberi LED yang bagus. LED atau kepala tulisan adalah pintu masuknya berikutnya. LED yang bagus adalah kunci untuk memancing pembaca agar menuntaskan pembacaan atau tulisan kita. Menulis LED bisa dengan cara pernyataan, pertanyaan, kutipan, deskripsi, atau kesimpulan dari tulisan kita. LED adalah alinea pertama dari tulisan atau opini. 6. Membuat alur cerita. Alur tulisan yang enak dibaca dan mudah dipahami, mendeskripsikan fenomena yang terjadi, lalu mencari latar belakang dari fenomena tersebut. Selanjutnya membandingkan dengan teori atau fenomena yang terjadi sebelumnya. Terus beri solusi sesuai dengan persepsi kita. Yang ketujuh, menutup tulisan. Tutup dengan mantap dan tegas, dengan kalimat pernyataan atau dengan pertanyaan singkat, padat, bernas. Syarat artikel untuk dimuat di koran perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama, tata bahasa tulisan harus sesuai standar dasar sastrawi atau kaedah buku penulisan. Kedua, data dan fakta harus asli, tidak hoax. Yang ketiga, topik opini yang aktual. Yang keempat, pelajari aturan masing-masing media massa. Beda-beda setiap masanya sih teman-teman, jadi teman-teman harus mempelajarinya dahulu. Selanjutnya, tips menulis opini agar layak dimuat. Pertama, buatlah judul atau headline yang menarik dan kreatif serta provokatif. Yang kedua, gunakan paragraf,
rata kanan kiri agar tulisan serapi mungkin. Yang ketiga, judul tulisan yang bikin pembaca penasaran. Yang keempat, gunakan istilah dan tata bahasa yang mudah dicerna, tidak berbelit-belit, langsung ke pokok persoalan. Yang kelima, ide sendiri atau tidak plagiat. Dan ada juga lagi nih, trik khusus agar tulisan dimuat. Pertama, buat paragraf pertama dengan semenarik mungkin dan pas. Jangan remehkan paragraf pertama, sebab paragraf pertama itu yang akan menentukan pembaca akan membaca tuntas tulisan kita. Jadi, teman-teman kalau bisa membuat paragraf pertama itu semenarik mungkin agar si pembaca membaca sampai akhir. Yang kedua, membuat sub-sub tema, kerangka dari tema, penjabaran poin-poin dari tema atau masalah. Yang ketiga, antara paragraf harus saling berhubungan. Yang keempat, biasakan jangan menulis kurang dari 500 kata. Yang kelima, selesai menulis biasakan lakukan editing. Yang keenam, topiknya yang hangat atau aktual atau yang penting dengan judul yang menarik dan kreatif. Let yang pas dan tutup dengan mantap dan memukau. Yang ketujuh, kirim opini pada saat hampir tengah malam. Ini penting ya teman-teman. Jam 11 malam ke atas atau setelah subuh. Sebab ketahuilah ada puluhan atau bahkan ratusan tulisan yang masuk ke email redaktur media tersebut. Maka tentu ada kemungkinan tidak semua tulisan yang masuk akan dibaca oleh redaktur. Maka dengan mengirim pada saat tengah malam atau subuh, maka tulisan yang kita kirimkan nanti akan berada di bagian atas emailnya redaktur dan sudah pasti akan dibaca oleh redaktur. Dan ini satu lagi teman-teman, kunci opini. Idealnya dalam setiap paragraf 15 alinea. Satu alinea itu 4-8 kalimat. Satu kalimat bisa jadi 6-14 kata. Panjang opini rata-rata 750-1350 kata. Dan ini perlu teman-teman ketahui. Perhatian, jangan mengirim tulisan yang sama kepada 2 atau lebih media yang berbeda. Kirim satu-satu dulu. Jika tak dimuat di satu media, baru dikirim ke media lainnya. Sebab, jika kirim ke banyak media dengan tulisan yang sama, itu melanggar kode etik media teman-teman. Sanksinya adalah nama kita akan di blacklist oleh media yang bersangkutan. Seram gak sih teman-teman? Nah, saatnya kirim tulisan teman-teman ke media yang teman-teman ingin tujui. Insya Allah nanti di deskripsi bakal Nisa bagikan beberapa alamat email media cetak atau koran. Nah, sebelum itu Nisa ingin memberitahu teman-teman salah satu contoh punya Nisa yang dimuat di salah satu media, yaitu media Seruan ID. Teman-teman juga bisa kok ngirim ke sana, dan alamat emailnya kalau mau teman-teman juga boleh cari tuh yang web Seruan ID. Teman-teman cari emailnya di deskripsi sana. Nah, judul Nisa itu Hidup Sehat di Tengah Pandemi COVID-19, di mana juga ada gambar yang berkaitan antara tulisan Nisa dengan gambar yang Nisa kirimkan. Jadi teman-teman boleh lihat salah satu tulisan Nisa yang di-upload di web media koran, media massa. Nanti Nisa kasih juga linknya di deskripsi di bawah. Teman-teman boleh sebagai acuan atau contoh. Alhamdulillah waktu itu Nisa diberi tugas komunikasi gizi oleh salah satu dosen Nisa. Jadi karena tanggung dikirim ke media kayak Instagram atau lainnya, jadi Nisa kirim deh ke salah satu web media. Jadi begitulah teman-teman tips dan triknya. Oke teman-teman, sekian dari Nisa. Nisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat dan Nisa tunggu karya dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.